Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arosi Hashim dengan tema seputar ada dan tiada. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Arosi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, ini yang akan kita lanjutkan kembali di episode ini, barangkali dengan tema apakah alam itu dicipta atau alam itu dicipta dari ketiadaan atau alam itu ada dengan sendirinya. Nah, sahabat, bersama kita Guru Mulia Abuya Dr. Ali Hashim akan mengupas tuntas masalah. Kita silahkan kepada beliau. Silahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi afadha 'alaina al-wujud wa ja'alana suratan wa shaklan bi nuri habibihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ba'du. Buya Mursal, namanya keren sekali. Mursal, utusan Allah. Oke, ini obrolan berat tapi ringan. Sederhana sebenarnya, cuma banyak orang yang tidak mau menganggapnya ringan, akhirnya tidak membahasnya. Kita suka bicara tentang masa lalu, kampung halaman, asal muasal. Kenapa kita tidak membicarakan kampung halaman kita secara universal, global, dan ontologis, gitu, asal muasal yang sebenarnya atau hakikatnya. Jadi memikirkan kita ini alam ini kalau kita lihat ada benda pasti berasal dari satu benda yang lain. Ya kan? Dan mursal ini ada karena orang tuanya kawin terus tercipta dari telur dan sperma jadilah. Berarti proses alam yang kita lihat selama ini selalu wujud yang ada sekarang kita lihat karena sebelumnya berasal dari keadaan, dari wujud sebelumnya. Dari sesuatu yang sudah pernah ada sebelumnya. Ini yang terlihat secara kasat mata. Iya. Ya, betul kan ya? Iya. Nah, namun kalau kita telusuri terus, kan nanti akan nggak berhenti. Berantai. Berantai terus. Mana ujungnya? Ujungnya sampai Adam. Nabi Adam dari tanah dari terus nggak ada ujung. Ini disebut dengan tasalsul. Ya, tasalsul ini salah satu falasi dalam logika. Jadi logika falasi. Atau kekeliruan dalam struktur berpikir. Jadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa ada gramatikal bahasa, ada gramatikal berpikir. Gramatikal berpikir itu adalah ilmu mantik, ilmu logika. Maka Ghazali menganggapnya dalam Mi'yarul Ilm misalnya, Mi'yarul Ilm, dia mengatakan orang yang tidak mempunyai ilmu logika itu tidak dapat dipegang kata-katanya, tidak dapat dijadikan rujukan pemikirannya. Ya. Karena atas dasar Ghazali menganggap logika itu sebagai gramatikal yang menjaga struktur berpikir, tapi logika itu sendiri tidak diatur oleh agama, jadi agama tidak mengharamkannya dan tidak melarangnya. Bagi Ghazali, hal-hal yang sakata anhu syari, yang syariat tidak membicarakannya, kita boleh ambil jika kita punya hajat. Nah, jika ini dibiarkan terus, mana ujungnya? Maka sampailah kemudian orang-orang berpikir, kalau alam ini ada sekarang dan dulu, kita sebut fase ini fase penciptaan. Apakah dia keberadaannya atau penciptaannya Tuhan ciptakan dari bahan yang juga ada, atau Tuhan menciptakannya dari ketiadaan? Gimana? Ini barangkali yang disoroti Ghazali, tapi Ghazali sendiri tidak keluar-keluar amat dari bab ini. Apa kata Ghazali? Saya melihat banyak teolog ahli kalam menentang filsafat, tapi dia sendiri bingung dengan hal itu karena dia menggunakan juga. Nah, dalam hal ini, kalau kita mengatakan ada nih, ini benda dibuat dari ketiadaan, kita sebut orangnya apa? Dibuat dari ketiadaan. Kita sebut orang yang meyakini itu apa? Yang berpikir begitu apa? Ini gelas, dia diciptakan dari tiada bahan. Bahannya nggak ada, lalu jadi ini. Langsung jadi gitu. Ya, Allah ciptakan. Itu gimana? Kita sebut cara berpikir orang itu apa? Berpikirnya benar nggak? Enggak sih sebenarnya. Enggak. Tuh.
Inilah yang kemudian dikatakan oleh Aristo bahwa tidak mungkin alam itu tercipta dari ketiadaan, mesti dia dari syai, sesuatu. Oh. Ya. Datang kemudian Amr bin Ubaid, Abul Huzail al-Allaf dari kalangan Mu'tazilah, dia bilang, oh nggak bisa gitu, kita harus dijembatani nih. Karena guru-guru kita, para teolog, meyakini alam ini dicipta dari ketiadaan. Karena Allah itu maha kuasa mengadakan sesuatu yang nggak ada. Jadi secara akal, secara kudrat iradat, Allah itu mungkin saja menciptakan sesuatu yang tiada menjadi ada. Itu masuk dalam logika para teolog Sunni. Orang-orang Mu'tazilah membaca ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ini nggak masuk akal. Maka mereka mencari istilah yang menengahi antara dua itu. Tapi itu juga nggak berhasil. Apa kata mereka? Ada sesuatu syai' ghair ma'dum. Sesuatu yang disebut ketiadaan. Ketiadaan itu sesuatu. Ya. Jadi Mu'tazilah menyebut, dia mencoba menjamak, mengawinkan antara tiada dan ada ini. Sesuatu dan barang yang tiada. Apa kata dia? Toh kamu bisa memikirkan sesuatu dari ketiadaan. Kepikiran kan barusan? Oh berarti ada loh. Syai'un ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Dan itu sesuatu juga. Itu sesuatu juga. Ini sampai kepada Abu Ali al-Jubai, ayah tirinya, ayah sambungnya Abul Hasan Asy'ari, dan itu jadikan bahan tertawaan oleh Asy'ari. Apa kata Asy'ari? Yang bener aja, Beh. Ya, ada aja, nggak ada aja. Jadi sesuatu itu sebut dia ada atau dia tidak ada. Kalau dia tidak ada, maka dia bukan sesuatu. Itu maksudnya Abul Hasan Asy'ari. Jadi bagi Asy'ari, dia menggunakan bahwa Allah itu punya kudrat iradat dan ada jaiz. Bahwa Tuhan itu sanggup menciptakan sesuatu yang tiada menjadi ada. Karena jika dia hanya menciptakan sesuatu dari keadaan yang sudah ada, lalu menjadi ada dalam bentuk yang lain, apa bedanya dengan makhluk? Ya logika itu secara teologi sih oke. Tapi dalam filsafat ini tidak oke juga. Maka muncullah para sufi. Para sufi ini lebih ngeri lagi. Ya. Jadi ini kita bicara tentang asal muasal alam dalam pikiran filosof, teolog. Teolognya ada Asy'ari, ada Sunni ya, dan Mu'tazilah, dan yang terakhir sufi. Bagi sufi, karena Abul Qasim Junaid al-Baghdadi itu mengatakan bahwa ilmuna musyabbakun musyayyadun bil kitab sunnah, ilmu kita ini sangat terikat dengan kitab dan sunnah, maka kembali ke Quran aja. Maka contohnya dia ngambil satu ayat. Inni khaliqun basyaran min tin. Aku ciptakan manusia dari bahan namanya tanah. Pertanyaannya tanah dari apa kan gitu? Tanah itu kan alam. Alam ini dari apa? Nggak disebutkan di Quran. Maka ada bahasa lain tentang manusia. Surah Al-Insan misalnya, hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Jadi bagi sufi ada fase, apakah sudah sampai kepada manusia berita tentang fase dia belum mazkur, belum disebut. Jadi kalau mengikuti terminologi term alfaz Quran, sebelum penciptaan ini tidak disebut tidak ada, tapi disebutnya lam yakun syai'an mazkura atau ghair mazkur, belum disebut. Bukan ghair mawjud. Bukan tidak ada. Bukan tidak ada, tapi tidak disebut. Maka besar kemungkinan bagi para sufi, ini barang sudah ada, tapi dia belum disebut. Eksistensinya sudah ada, tapi nama dan atributnya belum ada. Maka muncullah kemudian tokoh seperti Abu Yazid, ya, tapi belum dibuat struktur berpikirnya, termasuk Junaid itu sendiri. Baru muncul kemudian As-Surawardi, tapi Surawardi dia mensinkretiskan antara teologi, agama, filsafat, dan agama lain. Belum mewakili sufi. Yang agak oke itu Ibn Arabi, Al-Jili, dan pengarang ini Muhammad Al-Ghaus, pengarang Jawahirul Khamsah, dan juga pengarang Martabat 7, Burhanpuri. Mereka sepakat menggunakan dua kata. Pertama, faid. Apa itu ya? Limpahan. Ini bukan faid dalam pengertian filsafat, tapi dia hampir mirip. Bahwa alam ini adanya adalah limpahan dari Tuhan. Bukan limpahan dari zat Tuhan, tapi limpahan dari Tuhan. Dari apanya Tuhan kita nggak tahu. Limpahan dari Tuhan. Faid Rabbani.
Oke. Maka Sidi Ahmad Tijani misalnya nulis judul Faidur Rahmani. Ya. Terus Ibn Arabi misalnya menggunakan istilah manifestasi tajalli. Jadi kita ini disebut Allah, itu namanya ditajallikan Allah. Tadinya kita ini adalah namanya dia, perbuatannya dia. Contohnya, kalau kita sholat, kita meyakini bahwa gerak ini daya dan upayanya dari Allah. Kan begitu jawaban ketika hari sholat. Namun kemudian ketika kita hidup, gerakan itu disebut sebagai gerakan kita, padahal dia adalah perbuatan Allah. Maka bagi sufi, ada yang disebut dengan tajalli. Tajalli itu Tuhan memanifestasikan atau menyatakan dirinya pada diri manusia. Manusia ini adalah objek manifestasi Tuhan. Nah, jadi ada dua istilah, dan itu sebenarnya juga berbeda, ya fight tadi dan ya fight itu ruhaninya, tajalli itu semua struktur dalam diri manusia itu. Jadi antara limpahan dan manifest. Ini untuk mencoba mencari alternatif. Kalau para teolog, alam ini dicipta dari ketiadaan. Bedanya Sunni dengan Mu'tazilah, Sunni menganggap tiada itu tiada, bukan sesuatu. Bagi Mu'tazilah, tiada itu juga sesuatu. Dan itu bagi Sunni, falasi. Itu kekeliruan. Oke, Bu. Ya. Berarti Oke, apa ini? ini barangkali ada tiga poros nih tentang kesan alam ini. Satu oleh filsuf, kemudian oleh orang atau ilmu kalam, tiga oleh para sufi. Ya, tapi tidak mewakili semua ya. Kita baru bahas tadi Aristo. Plato lain. Oh gitu. Plato itu menganggap alam ini imitasi dari yang hakikat. Maka alam ini berasal dari suatu hakikat. Sedangkan ini hanya imitasinya. Itu udah beda lagi. Ya, anggap sebagian filsuf menyatakan bahwa yang populer ya Aristo. Nah, yang kedua adalah menurut para ahli ilmu kalam, dan yang tiga menurut sufi. Nah, termasuk tadi Mu'tazilah mencoba menjembatani antara ilmu kalam dan filsafat. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita meletakkan pondasi pemahaman antara ada itu dari ketiadaan, satu, ada itu adalah limpahan, atau manifest, atau imitasi. Oke. Itu ya. Jawabannya hanya satu. Anda menggunakan epistemologi apa? Oke. Ya. Jawaban sufi kenapa berbeda dengan teolog? Itu karena perbedaan epistemologi. Tapi teolog mereka membaca kitab suci, tapi dengan kacamata rasio, akal. Sedangkan para filsuf membacanya bukan dari kitab suci, langsung memikirkannya dengan akal rasionya. Maka stratanya akan berbeda. Sunni dan Mu'tazilah itu sama-sama menggunakan rasio, tapi porsi akalnya lebih besar Mu'tazilah. Sedangkan Sunni menganggap akal itu sebagai fasilitator aja, tetap yang diikuti adalah teks suci, tapi intinya mereka sama-sama menggunakan rasio. Dan mereka berbeda penafsiran. Jadi berbeda pada interpretasi. Sedangkan kelompok Sufi, mereka tidak menggunakan akal semata. Dan tidak hanya menggunakan akal untuk baca teks suci. Teks-teks yang suci tadi, mereka bawakan ke nuansa kerohanian. Ya. Ungkapan bahwa Allah mencipta dari ketiadaan, Allah mencipta dari sesuatu yang tidak ada, itu kan ungkapan orang-orang filsuf, ya. Karena ada keyakinan bagi yang menggunakan filsafat Aristo, filsafat takhir was sabar namanya. Jika tidak begini ya begitu. Kalau nggak A ya B. Ya. Jika alam ini tidak kodim berarti dia hadis. Jika dia tidak kodim berarti dia baru. Jika dia tidak baru berarti dia kodim. Bagi sufi itu tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar. Tidak semua hal yang tidak baru itu kodim. Ada hal yang tidak dicipta, tapi dia juga bukan pencipta. Itu bagi sufi. Dan itu dipopulerkan sendiri oleh Junaid al-Baghdadi. Karena setahu saya, tarekat sufi yang dianut oleh Jamiatul Mu'tabarat, Ribat misalnya, itu sama. Itu tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Kata Junaid apa? Ruh, itu ada atau tidak? Ada. Ada. Makhluk atau khalik? Ciptaan atau pencipta?
ciptaan. Kata Junaid, kalau dia dicipta, kenapa Allah membedakannya dengan tanah? Aku ciptakan manusia di tanah, aku hembuskan dia dari ruh. Kenapa Allah membedakannya? Kenapa Allah menyebut ruh itu hanya dihembuskan, bukan dicipta? Berarti Tuhan menggunakan ada term lain untuk menyebutkan keberadaan, yaitu hembusan. Ya. Bahwa sesuatu yang ada itu, dia tidak dicipta, tapi dia dihembus. Tapi dia bukan Tuhan. Nah, oke. Oke, apa lagi nih? Sedikit ya. Antara hembusan dan ciptaan tadi. Ya. Boleh nggak kita mengatakan bahwa antara tiga tadi itu beda sudut pandang? Gitu. Kalau beliau mengistilahkan tadi tergantung. Jawabannya hanya satu, berbeda epistemologi. Nah, misalnya ibaratkan kita lihat kitab ini, kalau dari sudut kiri ini bentuknya seperti ini, dari depan sini ternyata ada berapa jilid. Pertanyaannya, secara sederhana bisa nggak diistilahkan seperti itu? Berbeda sudut pandang epistemologi tadi. Ya, akhirnya menghasilkan cara pandang yang beda, dan itu bukan berarti salah satunya salah dan hanya satu yang benar, enggak. Bukan salah benar di konteks ini ya. Ini yang perlu kita luruskan dalam kajian-kajian ontologi dan teologi. Tidak semua hal yang berbeda itu salah. Tidak semua hal yang dia tidak sama itu sesat. Gitu. Ini yang PR kita ini. Ya. Nah, dalam hal ini kata Bu Junaid, ruh itu ada, tapi dia bukan pencipta dan dia bukan dicipta. Dan dia tidak menyebutkan statusnya apa. Nah terkait yang barusan itu, kan kalau kita epistemologinya atau sudut pandangnya adalah ilmu kalam, kita akan menjawab bahwa ruh itu adalah ciptaan. Ya, karena sebagian besar ahli kalam masih meminjam logika filsafat peripatetika Aristo. Jika dia tidak makhluk, berarti dia kholik. Padahal sebagian besar teolog Asy'ari, seperti Ibnu Khaldun misalnya dalam kitab Qadimah dia mengharamkan filsafat, padahal dia menggunakannya. Itu bukan masalah benar dan salah. Itu hanya masalah mereka menggunakan logika logika yang takhir wa sabar. Pilih, kalau nggak A ya B. Gitu. Ya. Kalau nggak hitam boleh nggak kita pakai logika lain? Boleh. Kita boleh menggunakan A, B, dan C benar. Ya. Tapi ada yang lebih benar gitu. Mana yang paling benar dari semua yang benar itu? Misalnya dari 4 kebenaran, mana yang paling benar? Mana yang paling tepat? Itu lebih baik. Kenapa kita nggak gunakan istilah itu? Toswi bulkul. Menerima potensi kebenaran dari banyak hal. Tapi di antara itu ada yang paling mendekati, ada yang paling jauh. Karena kebenaran kita sifatnya ijtihad, bukan wahyu. Ya, siapa yang mengklaim kebenaran yang dia yakini itu kebenaran mutlak, dia sedang menghadang Tuhan, dia sedang menentang keabsolutan Tuhan. Itu wilayah Tuhan, wilayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jawabannya apa kira-kira? Ya, ini masih ada yang nyangkut sedikit. Ya, barangkali masih ada yang nyangkut. Ini apa ya? Apa yang dipikirkan sahabat Ribat juga? Saya ingin mengkonfirmasi bahwa yang dihembuskan tadi itu, kan dia mengatakan tadi ada yang keadaan itu bukan dari tiada, tapi sebelumnya sudah ada, atau bagaimana tadi redaksinya yang pendapat dari Imam Junaid tadi. Nah, ini yang ingin kita pakai Quran aja. Mohon penjelasan beliau lebih ini. Lam yakun syai'an mazkur. Lam yakun huwa al-insan. Yakun itu kan huwanya siapa? Belum ada dia. Si dia ini si manusia. Syai'an ini khobar kananya. Sebagai syai' sesuatu yang mazkur, yang disebut. Ini sifat dari syai'. Na'an man'utnya. Artinya apa? Kalau ngikutin istilah Quran, sebelum fase wujud manusia, itu sebutannya adalah kain atau kaun ghair mawjud, ghair mazkur. Dia ada tapi nggak disebut. Kalau mengikuti surat Al-Insan. Ya, kalau mengikuti surat Shad ayat 72, surat Sajadah, surat-surat yang lainnya, Allah menyebutnya ada yang makhluk, yaitu sisi manusia yang dicipta dari tanah, ada yang manfuh, sisi manusia yang spiritual. Bukan berarti kita mengatakan bahwa ruh itu qadim. Tidak ada kalimat itu. Lalu siapa yang memaksa Anda berpikir bahwa jika ruh itu tidak baru, berarti dia qadim dong?
Itu logika siapa? Itu kan logika Aristo yang Anda haramkan sendiri. Dikira gitu kita kalau jawab. Ya, kita kan boleh pakai logika yang berikutnya. Bahwa ini benar, tapi ini lebih mendekati kebenaran. Saya lebih senang dengan bab itu, dengan sikap yang terakhir, daripada menggunakan filsafat Aristo. Ya, kan filsafat Aristo ini sudah disunat 2 kali oleh Ghazali. Lalu kenapa Anda pakai yang belum disunat itu? Gitu? Ini kira-kira pertanyaan. Jangan-jangan logika yang dipakai oleh teolog sampai hari ini masih logika yang belum dimerdekakan itu. Ya, padahal Ghazali sudah membuka celahnya, lalu digunakan fasilitas itu oleh Ibn Rus. Maka we say thank, ya, gitu kira-kira bahasa Inggrisnya ya. Nashkuru, syukra. Kita berterima kasih, sangat terima kasih kepada Al-Farabi yang sudah menghantarkan pertama kali, lalu walaupun sebelumnya ada sebelum dia, Ibn Sina yang rapi sekali dan mau membawa isu-isu yang segar, apik, ya, Ghazali yang kemudian menyunat itu semua, lalu Ibn Rus yang mengembalikan sunatannya, ya, dan dia menganggap baik Ibn Sina, Al-Farabi, Ghazali, semuanya sedang berjihad. Jadi Ibn Rus itu bukan membela salah satunya, tapi dia sedang membela semua. Nah, saya tertarik dengan sikap Averroes itu. Bagi saya itu adalah antitesis dari Ghazali, yang juga sebagai, dan masih dalam lingkaran Ghazalian itu sendiri. Dalam frame yang sama. Ya. Wallahu a'lam.